Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di channel Sang Penghujat kali ini di episode ke-13. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan untuk membahas kitab Kejadian pasal ke-12. Oleh LAI terjemahan baru diberi subjudul Abram dipanggil Allah. Saya akan membacakan ayat demi ayat bagi Bapak Ibu sekalian apabila tidak menyiapkan Alkitabnya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Itulah ayat-ayat yang ada di pasal ke-12 ini. Semuanya berjumlah 20 ayat. Lebih sedikit dibandingkan pasal-pasal sebelumnya. Di pasal ini kita mulai mengenal tokoh yang bernama Abram. Abram ini mendapatkan firman langsung dari Tuhan. Dia mampu berkomunikasi dengan Tuhan.
satu tokoh lagi yang dari keturunan Nuh ini yang dapat bergaul akrab dengan Tuhan sehingga dia mampu mendengarkan suara Tuhannya. Dan jika itu kita bandingkan dengan kehidupan di zaman sekarang, zaman now seperti ini, banyak sekali hujatan, banyak sekali sangkalan, ketidakpercayaan bahwa manusia zaman sekarang ini mampu berkomunikasi dengan Tuhannya. Bahkan sekelas pendeta yang punya nama beken, jemaat yang seabrek, ketika dia mengatakan mendapatkan wahyu, mendengar suara Tuhan, diperintah begini begitu, pendeta lain mencemooh, pendeta lain menyangkal hal tersebut. Aneh ya, tapi itulah kenyataan yang ada sekarang ini. Mari kita mulai membahas, mengupas ayat demi ayat dari kitab Kejadian pasal 12 ini. Di sini Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi meninggalkan saudaranya, keluarga besarnya, untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Namun uniknya adalah Tuhan tidak memberitahukan kepada Abram kemana, di mana tempat yang ditunjukkan itu. Dia hanya memperoleh berkat di pasal kedua, yakni aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Untuk itu jangan heran jika ada 3 agama besar di dunia ini, yakni Yudaisme, Nasrani, baik itu Kristen Katolik, dan juga Islam. Mereka sama-sama mengakui tokoh satu ini sebagai tokoh yang dipuja, dianut ajarannya, diakui keimanannya oleh 3 agama besar ini. Karena dari tokoh satu ini mengalir berkat yang luar biasa. Berbondong-bondong semua orang di seluruh dunia yang menganut ajaran 3 agama besar itu selalu memuja tokoh Abram ini. Di ayat keempat kita lihat bahwa Abram kemudian pergi bersama Lot, keponakannya, dan bersama istrinya. Di situ tertulis bahwa Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kalau sedikit kita mundur, ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita mengikuti kisah dari Abram ini. Kita tahu bahwa bapaknya yaitu bernama Terah ini pergi membawa Abram, menantunya, kemudian cucunya Lot ini pergi ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai tanah Kanaan mereka berhenti di Haran, menetap di sana. Lucunya lagi adalah bahwa bapaknya si Terah ini tidak membawa anaknya yang lain, yaitu Nahor. Sebagaimana yang pernah saya katakan di episode sebelumnya bahwa Nahor ini nama anak tapi juga nama bapaknya Terah sendiri. Ternyata Nahor ini tidak diajak sekalian. Nahor ini masih tinggal di tempat kelahirannya, yaitu Ur Kasdim. Jadi sebagaimana saya ceritakan kemarin di episode terdahulu bahwa memang Terah ini termasuk tokoh yang unik juga. Ada mungkin kebencian kepada bapaknya Nahor karena tidak berani, akhirnya dia memberi nama Nahor kepada anaknya. Dan kebencian itu mengalir kepada anaknya, dan itu terbukti bahwa Nahor kecil yang adalah anaknya tidak dibawa. Jadi Nahor kecil tinggal dengan kakeknya yang juga bernama Nahor. Dan ini terbukti ketika mereka sampai di Haran. Dan dari Haran ini kemudian Abram
keluar mengikuti petunjuk dari Tuhan untuk menuju ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan sebagai tempat yang akan diberikan, yang diberkati oleh Tuhan turun-temurun untuk Abram ini. Sungguh suatu kisah yang luar biasa. Ketika seorang berusia 75 tahun, justru dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, membawa semua harta bendanya, istri, dan juga keponakannya, tentunya bersama pengikut-pengikut, istilah zaman sekarang mungkin pegawainya, diajak sekalian semua. Ini mereka istilahnya kalau zaman Orde Baru dahulu, bedol desa, transmigrasi satu kampung keluar semua. Di ayat ke-6 kita membaca Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, kita juga tahu bahwa orang-orang Kanaan sendiri adalah anak dari Ham, dan anak dari Ham ini kemudian memiliki anak-anak yang banyak juga. Jadi mereka kemudian menempati tanah tersebut sehingga lebih dikenal dengan nama Kanaan. Di ayat ke-7, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kemudian Abram membuat mezbah. Di ayat ke-8, Abram pindah lagi dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di situ dia memasang kemah dan kemudian mendirikan mezbah lagi. Dan memanggil nama Tuhan. Uniknya adalah kita tidak tahu siapa nama Tuhan di sini. Hanya disebut memanggil nama Tuhan. LAI tidak menyebutkan siapakah nama Tuhan. Ketika saya mencoba untuk melihat versi lain pun dari King James Version, di ayat ke-8 ini juga tidak disebutkan siapakah nama Tuhan. Hanya dituliskan called upon the name of the Lord. Jadi hanya memanggil nama Tuhan, tapi namanya siapa? Kita tidak tahu nama Tuhannya ini. Masih misteri. Sampai sekarang pun nampaknya masih misteri, karena masih selalu menjadi perdebatan yang tidak ada habis-habisnya, dan semua mengaku bahwa apa yang mereka miliki, yang mereka ketahui adalah kebenaran. Jika si A mendapatkan kebenaran dan B mendapatkan kebenaran, sama seperti episode terdahulu, bahwa sebenarnya bukan sama-sama benar, tapi itu juga sama-sama keliru. Berarti apa yang mereka pegang, yang mereka ketahui adalah pembenaran bagi diri mereka masing-masing. Di sini tidak ada nama Tuhan, hanya sebutan Tuhan. Tapi namanya siapa? Kita tidak tahu. Di ayat ke-9, kemudian Abram berangkat lagi dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika saya mencoba untuk menelusuri tanah Negeb, sebagaimana yang kita tahu bahwa sering bahwa wilayah-wilayah atau kota-kota itu diberi nama sebagaimana nama orang, ternyata Negeb ini tidak saya temukan. Baru muncul di ayat 9 ini, ke tanah Negeb. Negeb ini siapa? Kita juga tidak tahu. Sama seperti nama Tuhan. Jika nama Tuhan tidak tahu, justru Negeb ini orang atau siapa kita juga tidak tahu. Kita beranggapan bahwa ini hanya tanah Negeb. Negeb ini milik nama seorang, berarti tanah ini dimiliki oleh orang bernama Negeb, ataukah Negeb ini merupakan nama tanah, nama perkampungan, nama suku? Ya, kita juga tidak tahu di sini.
Ya, kembali lagi sebagaimana yang selalu saya katakan di episode-episode terdahulu, terutama di channel Sang Penghujat ini suka-suka yang nulis. Jadi kita hanya mengikuti saja apa yang menjadi cara berpikir penulis kitab Kejadian ini. Dan ini sangat lucu bagi saya. Yuk, sekarang kita lanjutkan di ayat berikutnya. Kita mulai di ayat ke-10. Di sini oleh LAI diberi perikop Abram di Mesir. Di ayat 10 ini, kelaparan timbul di negeri itu. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di negeri apakah yang terjadi kelaparan ini? Ya, kalau kita menyambung yang di atas, berartinya di tanah Negeb. Tanah Negeb sendiri ini berarti dia di tanah Kanaan. Tanah Negeb ini bagian dari area Kanaan. Kita tahu Kanaan sendiri luas. Kemungkinan besar tanah Negeb ini termasuk mungkin kecamatan dari provinsi Kanaan. Mungkin semacam itu kalau kita di negara Indonesia ini. Timbul kelaparan di negeri itu, di Negeb ini, dan luar biasa kelaparan itu sehingga akhirnya Abram memutuskan untuk pindah ke Mesir. Sayangnya cerita ini hanya sebagaimana yang kembali saya katakan hanya merupakan kerangka untuk membuat karangan bebas. Bayangkan saja jika Anda emak-emak, ya Anda istri dari Abram ini, Anda Mak Sarai ini, Anda apa enggak ngomel ketika Anda sudah ngikut suamimu yang konon dia mengatakan bahwa dia mendapatkan firman Tuhan untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan. Keluar dia dari Haran, keluar dari mertuanya si Terah, kemudian ya bawa berpeti-peti segala harta bendanya, ternaknya, semuanya dibawa keluar, berjalan, mungkin naik kuda, naik sapi, naik onta, naik apapun, naik kereta yang ditarik gitu. Dan dia berada di satu wilayah yang kemudian timbul kelaparan. Ini kalau Anda jadi Mak Sarai, Anda nggak ngomel kepada suami Anda? Di sini si penulis kitab Kejadian tidak menuliskan hal tersebut. Tapi bayangkan, imajinasikan, Anda berfantasi ria. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda jadi Mak Sarai? Anda masih tetap begitu santun, tetap saja lemah lembut, nurut kepada suami yang sudah usia 75 tahun tapi masih punya keinginan ini itu. Bayangkan jika dia mengatakan mendengar suara Tuhan akan diberi tanah. Nah, Anda ngikut. Ketika sampai di satu tempat, Anda justru mendapatkan peristiwa bencana kelaparan. Apakah Anda bisa seperti Mak Sarai? Tidak terdengar suaranya. Ini karena tidak ditulis oleh si penulis kitab Kejadian, karena hanya bikin pusing, nantinya alur ceritanya jadi kacau. Atau memang Mak Sarai ini seorang istri yang begitu nurut kepada suaminya. Jadi apapun yang terjadi tetap ngikut dengan suaminya. Wow, ini istri teladan nih. Apapun yang dilakukan suamiku, aku tetap setia, aku tidak akan keluar sepatah kata pun untuk mengomel ataupun mengeluh. Luar biasa. Kita harus bertepuk tangan untuk Mak Sarai ini ya. Kita lanjut di ayat ke-11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Berarti yang berkata adalah Bapak Abram kepada istrinya.
Memang aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Bayangkan ini, Bapak Abram ini meminta kepada istrinya untuk mengaku sebagai adik agar orang Mesir tidak membunuh dia. Oh no! Kemungkinan kebudayaan di sana untuk bisa mendapatkan seorang wanita yang notabene adalah istri dari lelaki lain, maka lelaki itu harus dibunuh lebih dulu. Nah, ini Bapak Abram ini ketakutan kalau dia sampai dibunuh. Ini satu perikop yang buat saya lucu sekali. Mengapa? Bagi seorang yang dapat berkomunikasi dengan Tuhannya, dia mempunyai pemikiran semacam ini. Dan dia membuat satu tipuan, tipu muslihat, satu trik untuk akal-akalan, untuk membohongi orang Mesir. Walaupun sebenarnya cerita ini pun apa yang menjadi alasan dia? Bukankah itu suatu pelecehan bagi istrinya sendiri? Ini pelecehan terhadap emak-emak, terhadap Anda wanita-wanita perempuan yang mengikuti channel ini. Oh no! Anda seorang istri. Bayangkan jika Anda Mak Sarai, Anda seorang istri yang tadi saya katakan begitu setia, begitu nurut. Sekarang Anda diikutkan terlibat dalam satu trik muslihat, tipu-tipuan untuk menjadi seorang adik, tidak sebagai istri. Anda dijadikan semacam tumbal, semacam tameng untuk melindungi suamimu agar jangan dibunuh. Nampaknya bagus ya, Anda melindungi suami. Wow, keren nih. Wanita pelindung pria. Inilah yang ditunjukkan oleh Abram di cerita ini. Seorang laki-laki menggunakan wanita sebagai tameng agar dia hidup. Konsekuensinya apa? Nah, ini akan terjadi berikutnya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah zaman sekarang masih banyak suami yang menggunakan istri sebagai tameng agar dia tetap punya nama, punya kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan istri sebagai tumbalnya? Saya rasa lebih dari sedikit, sangat banyak. Oh no! Suami-suami yang tidak mempunyai kemampuan apapun dan hanya menjadikan istrinya sebagai tumbal, sebagai sapi perahan di zaman sekarang ini. Inilah yang sering saya katakan. Saya sendiri tidak membela emansipasi wanita, tetapi melihat bahwa ketidakmampuan pria, lelaki zaman sekarang sangat parah. Jadi jangan salahkan wanita jika mereka ambil peranan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Karena memang laki-laki semakin tahun semakin tidak dapat diandalkan. Ini sudah diberikan satu perikop cerita, contoh cerita di Kejadian pasal 12. Ketidakmampuan dari seorang tokoh, Bapak Iman, sebutannya kan begitu untuk Abram ini. Bapak iman yang luar biasa. Ternyata dia bersembunyi di balik wanita untuk keselamatan hidupnya. Dia tidak mengandalkan Tuhannya yang menyuruh dia untuk keluar dari Haran, tetapi dia bersembunyi di balik Sarai, seorang emak-emak, seorang wanita. Wow, ceritanya luar biasa kan? Ngawurnya bukan main. Tapi ya, kita harus mengikuti apa yang ditulis oleh penulisnya. Kita ikutin. Di ayat ke-14,
Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapatkan kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki perempuan, keledai betina, dan unta. Nah, apa sekarang yang menjadi akibat dari tipu muslihat itu? Sarai dijadikan istri oleh Firaun, penguasa Mesir. Ini rajanya Mesir, dijadikan istri. Kalau Anda jadi mak Sarai, demi melindungi suamimu, kamu mau diajak kawin, disetubuhi lelaki lain demi suamimu. Rela nggak kamu? Hei para wanita, apakah engkau sedemikian setianya, sedemikian menurut apa yang menjadi keinginan suamimu kamu lakukan semuanya? Di zaman sekarang banyak kejadian dan termasuk itu kriminalitas, tindak kejahatan ketika seorang suami mengkaryakan istrinya sebagai pelacur, lelakinya sebagai germu atau mucikari, untuk melayani om-om senang lelaki hidung belang, untuk mendapatkan uang dengan imbalan yang lumayan besar untuk kehidupan mereka. Bagi anak-anak mereka, istrinya dijadikan pelacur. Sekarang banyak, kejadian di zaman sekarang ini banyak. Bukankah ini mencontoh apa yang dilakukan Abram ini? Jika Anda mengakui bahwa Abram ini adalah bapak orang beriman, harusnya kita pun toleran terhadap kejadian zaman sekarang ketika seorang suami mengkaryakan istrinya. Apakah sekarang kita akan berdalih bahwa ini adalah perjanjian lama dan tidak berlaku lagi untuk zaman now? Jelas tidak, bahwa ini perjanjian lama adalah satu petunjuk sebagai nubuatan di perjanjian baru. Berarti cerita semua di perjanjian lama ini tetap berlaku sampai sekarang. Karena satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat itu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah cerita ini benar atau tidak? Ataukah kembali bahwa ini ada kesalahan duplikasi? Nah, ini kita harus cari kebenarannya. Oh no! Dan saya mengharapkan Anda membantu saya untuk memberikan koreksi cerita ini. Mengapa? Karena ada keraguan mengenai cerita ini buat saya. Itu nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di mana tingkat keraguan saya tentang cerita ini. Kita lanjut di ayat ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Nah, ini anehnya adalah Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istana gara-gara Sarai. Coba Anda membaca perikop ini. Yang membuat tipu muslihat itu siapa? Yang membuat tipu muslihat jelas ini Abram. Yang membuat tipu-tipuan, muslihat, trik-trik konyol macam gini adalah Abram. Kalau zaman now, zaman sekarang, Abram ini bisa kena perkara pidana. Oh no! Dia bisa dipidanakan termasuk kriminalitas karena mengkaryakan istrinya. Justru yang kena tulah adalah si Firaun. Nah, tulah itu sendiri apa? Dari arti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulah itu diartikan kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang lain. Jadi ini
kemalangan ini bisa menderita sakit atau kesengsaraan, lebih sering kepada sakit penyakit. Dari cerita ini timbul asumsi-asumsi yang luar biasa sekali. Tuhan menimpakan tulah bukan kepada Abram oleh karena tindakannya yang tercela. Kalau kita melihat dari kacamata zaman sekarang, bahwa apa yang dilakukan Abram ini sangat tercela karena dia mengkaryakan istrinya. Tapi justru Tuhan memberikan tulah itu kepada Firaun yang notabene dia tidak tahu kalau Sarai itu adalah istri dari Abram. Jadi sebenarnya Firaun ini ketipu. Sudah ketipu malah kena tulah. Bayangkan, ini kalau cerita semacam ini Anda ceritakan kepada generasi sekarang, sungguh sangat konyol. Orang yang sudah ditipu harusnya menjadi korban dan dia dibela, bukannya dibela tapi justru makin dihancurkan oleh seorang yang mempunyai tokoh yang sangat berwenang yang disebut Tuhan. Lucu ya, cerita ini memang aneh. Tuhan begitu luar biasanya memberikan berkat kepada yang namanya Abram, sehingga segala tingkah laku pola tindakannya yang sebenarnya jahat tidak dapat hukuman, tetapi justru dikenakan pada orang lain. Di sini saya hanya membaca perikop-perikop yang tertulis di sini. Dari kata-kata, dari kalimat yang ada. Saya tidak menambah-nambahi, hanya berdasarkan asumsi otak saya, nalar saya mengasumsikan demikian. Bukankah aneh? Harusnya ketika Anda sebagai korban, Anda ditipu, Anda dibela. Tetapi di sini ketika Anda ditipu, Anda nggak lagi dibela, malah Anda dihukum. Kita lihat di ayat ke-18. Ini juga menarik. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Ini perikop ini, kalimat ini juga luar biasa. Hebat ya, jika Firaun bisa tahu apa yang terjadi. Bukankah dia ini dibohongi, terus dia terkena tulah, sakit penyakit. Dari mana dia bisa tahu kalau sakit penyakit ini dari Sarai, gara-gara dia mengambil Sarai sebagai istrinya? Siapa yang memberitahu dia? Ini tidak dijelaskan, tidak ditulis oleh si penulis kitab Kejadian ini. Hanya tahu-tahu Firaun memanggil Abram. Dan Firaun sudah tahu. Wow, hebat sekali ya. Ini Firaun punya intelijen ini, luar biasa ini. Kehebatan orang Mesir. Yang dikutuk oleh Nuh. Ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ini cerita jika kita mengikuti alurnya dari awal, kemudian kita telusuri terus hingga sampai kejadian ini, kita akan mendapatkan satu alur yang memang kacau. Dan itu kita percaya sebagai satu kebenaran. Tapi sekali lagi ya itulah yang tertulis di kitab Kejadian ini. Jadi kita mengikuti saja apa yang ada. Di ayat terakhir, Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Berarti ini Abram diusir keluar dari Mesir. Oh no! Ya, ceritanya berhenti sampai di sini. Ini nanti akan dilanjut lagi dengan cerita-cerita yang lebih heboh lagi. Kedepannya ini pasti akan terjadi kehebohan-kehebohan. Karena mulai dari Abram ini
yang diakui sebagai bapak orang beriman. Inilah cerita ini nanti akan menjadi luar biasa dibandingkan cerita sebelumnya. Dan itu juga akan menimbulkan keanehan lagi. Makanya nanti ketika kita sudah sampai di cerita-cerita berikutnya, saya akan memberikan hal-hal itu. Apa yang aneh-aneh di sini? Ya menurut saya itu aneh. Mungkin bagi para PP yang jempolan, yang jemaatnya sudah ribuan, wah itu sudah biasa buat mereka ya. Karena mereka memang sudah mempunyai dogma demikian. Namun jika Anda mengkorek-korek lebih lanjut ke mereka, hasilnya pasti song, nggak ada apa-apanya. Dan ini memang sudah saya buktikan sendiri. Hanya kacau, sebagaimana alur cerita ini sendiri kacau. Anda ketika mempertanyakan ini kepada gembala gereja Anda, pendeta, pengkhotbah yang Anda kenal, tetap aja ketika mereka dengan catatan bahwa mereka kukuh dengan dogma mereka, hasilnya Anda terima akan kacau. Tetapi jika Anda bertanya kepada seseorang, pendeta, pengkhotbah, yang dia lebih fleksibel, dia akan menjawab sebagaimana yang pernah saya tunjukkan di episode terdahulu, yakni pendeta Isra Soru. Dia menjawab apa? Tidak tahu. Dan itu jawaban yang benar-benar gentleman. Memang tidak tahu. Disinilah saya tunjukkan kepada Anda begitu banyak kertas kosong. Celah-celah yang bisa Anda isi semau Anda, sesuka Anda. Berdasarkan keyakinan Anda sendiri. Oh, harusnya begini Pak. Oh, harusnya alurnya begini. Bisa saja Anda buat cerita semacam itu. Asal tidak keluar dari alur kerangka narasi yang diciptakan oleh penulis Alkitab ini sendiri. Jadi kita tetap berada di dalam kerangka narasi si penulis kitab Kejadian. Nantinya Anda akan mendapatkan satu gambaran yang bagus. Inilah gunanya untuk Anda mengerti sehingga nantinya Anda tidak akan kehilangan iman itu sendiri bagi anak cucu Anda nantinya. Karena jika alur ini dibeberkan semacam begini, pasti kacau. Kekacauan alur cerita yang tidak karuan sehingga akhirnya keyakinan terhadap kebenaran Alkitab itu sendiri hilang. Konsekuensinya apa? Dasar iman dari generasi mendatang rontok. Apakah hanya di perjanjian lama saja? Oh tidak, saya akan buktikan di perjanjian baru pun itu banyak kertas kosong. Nah, tinggal saya mengharapkan kesetiaan Anda untuk terus menyaksikan channel Sang Penghujat ini sampai tuntas. Episode ke-13 ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk segala perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang telah diberikan bagi channel Sang Penghujat ini. Semoga apa yang saya jabarkan memberikan masukan, menambah wawasan, dan juga proses berpikir Anda semakin tajam, semakin kritis. Dan harapan saya iman Anda pun bertumbuh semakin baik untuk bisa mencari kebenaran itu. Sekali lagi terima kasih segala perhatian Anda di channel ini. Shalom.